kami persilakan Bapak Firly Ganinduto, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika. Silakan. Terima kasih Mbak Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Anies. Pada saat ini saya akan bertanya tentang ketahanan pangan. Jadi dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia itu bertambah sebesar 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% daripada petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak muda kurang berminat menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum naik, 59% petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektar. Skala yang kecil untuk mendapatkan akses terhadap bibit, pupuk, dan teknologi. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Yang kedua adalah, apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ya, namanya Pak Firly. Pak Firly, jadi tanya tentang strategi kemandirian pangan dan juga bagaimana meningkatkan pendapatan petani. Silakan Ya, Pak Anies. Baik. Terima kasih Pak Firly. Ini hal yang sangat strategis sekali untuk kita di Indonesia pada fase ini. Saya ingin menjawab ini dengan dua time frame. Satu adalah jangka pendek dan menengah, yang kedua jangka panjangnya. Pertama yang terkait dalam konteks jangka pendek. Produktivitas pertanian kita ini rendah. Ditambah lagi tadi usia petani kita rata-rata sudah usia senior. Dan kalau kita lihat di sektor pangan dari hulu ke hilir, anak-anak muda jarang mau masuk ke hulunya, mau masuknya ke hilir. Restoran, kafe itu banyak sekali anak-anak muda. Artinya apa? Di situ prospek usahanya baik. Tapi di hulu, karena prospek usahanya tidak baik, maka tidak banyak anak yang mau ke situ. Ini adalah rational behavior. Selama di situ tidak menguntungkan, tidak memberikan kesempatan tumbuh, tidak ada anak muda yang akan mau masuk ke sektor ini. Jadi kami melihat pertama dalam jangka pendek adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Beberapa hal bisa dikerjakan. Satu, penyediaan pupuk, penyediaan benih berkualitas yang mudah dan murah. Ini kami temukan di mana-mana Pak. Petani itu selalu bilang, Pak masalah kami 3 Pak. Kesimpulan saya nih, mereka mengatakan, tapi kesimpulan saya ada 3. 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Itulah masalah utamanya di pertanian kita. Kemudian, nah ini harus dibereskan. Kemudian yang kedua adalah tadi yang disampaikan, luasannya kecil. Apa yang kami coba lakukan? Kami mencoba melakukan namanya cooperative farming. Cooperative farming itu apa? Cooperative farming itu artinya mengerjakan satu wilayah sebagai sebuah kegiatan kooperasi. Sehingga batas-batas yang selalu kita sebut dengan pematang sawah itu akan bisa tergantikan menjadi luasan yang lebih besar dan akibatnya produktivitas lebih meningkat karena dikerjakan sebagai satu kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah keseriusan memperbaiki sistem irigasi kita yang selama ini terlewatkan. Dan apa yang terjadi? Petani kesulitan soal air, muncul usaha penyewaan pompa, tapi tidak membereskan soal irigasinya. Irigasi kita ini harus dibereskan dan sudah bisa dibilang lebih dari 25 tahun itu tidak diseriusi. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah modernisasi di sektor pertanian. Ini semua sifatnya jangka pendek yang dikerjakan. Lalu yang tidak kalah penting adalah mulai memperbaiki rantai pasok yang tidak efisien. Kami pernah mengerjakan di Jakarta, di mana perusahaan milik negara, yaitu milik Pemprov DKI Jakarta, langsung bekerja sama dengan Gapoktan
di tempat-tempat sentra-sentra produksi pangan. Lalu apa yang terjadi? Dibuatkan kontrak 5 tahunan, dan dengan begitu petani memiliki kepastian harga jual gabah. Dari sisi kami mendapatkan kepastian pasokan beras, kami mendapatkan lebih murah, mereka mendapatkan gabah dengan harga lebih baik. Dan lalu mata rantai yang ada di tengahnya itu membuat menjadi lebih efisien. Dan pola ini yang kita ingin lakukan. Jadi satu cooperative farming untuk bekerjanya, yang kedua adalah kontrak farming untuk hasil pangannya. Dan ketika itu dikerjakan, kami cukup optimis bahwa ini dalam jangka pendek dan menengah akan bisa memperbaiki tata niaga yang ada. Lalu dalam jangka panjang, Ibu sekalian, ini tidak bisa dilewatkan soal jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Urbanisasi is unstoppable. Dan kita tidak bisa memaksa orang tinggal di desa lagi. Diperkirakan di tahun 2045, 73% penduduk Indonesia ada di perkotaan. Sehingga kita harus mulai memikirkan secara serius tentang tata niaga ini ketika jumlah orang yang berada di pedesaan itu jumlahnya akan sedikit. Ini fakta yang akan kita temui. Karenanya kenapa yang tadi saya sampaikan, modernisasi itu diperlukan, cooperative farming itu diperlukan, perbaikan tata niaga diperlukan, sehingga desa tetap menjadi supplier. Dan tidak kalah penting adalah karena kita berhadapan dengan climate crisis. Betul. Jadi itu kira-kira jawaban untuk Pak Firly. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Prabowo Subianto. Terima kasih atas kehadirannya di Kadin, Pak. Saya Kukrit, Pak, mewakili teman-teman Kadin ingin memberikan titipan pertanyaan terkait ketahanan pangan, Bapak. Dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak muda kurang berminat untuk menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum naik, Bapak. 59% petani menggarap lahan di bawah setengah hektar. Sehingga sulit sekali mendapatkan bibit, pupuk, dan juga teknologi karena kecilnya skala usaha mereka. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya Bapak, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Izin pertanyaan kedua, apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Terima kasih Bapak. Jadi Pak Prabowo ada 2 pertanyaan. Yang satu bagaimana produksi dan kemandirian pangan, yang kedua adalah meningkatkan pendapatan petani. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Kukrit. Jadi inilah yang saya maksud ya, bahwa kita harus berpijak pertama dari falsafah dulu. Falsafah baru menghasilkan strategi. Jadi masalah pangan, masalah pertanian adalah masalah hidup dan matinya suatu bangsa. Berarti ini masalah strategis. Ini tidak boleh diperlakukan sebagai masalah niaga. Jadi itu benar. Kenapa berkurang petani? Karena anak-anak muda melihat bapaknya tidak untung. Hidupnya susah. Nilai tukarnya tidak cocok. Dan bahwa alam neoliberal ini membuat anaknya petani sulit untuk dapat the basic services saja, sulit sekolah bagus. Karena semua harus dianggap free market. Free market benar, tetapi basic hak dasar rakyat itu tidak boleh diperdagangkan. Jadi apa? Makanya pengelolaan yang sudah baik di zaman Pak Harto, kenapa dibongkar? Yang benar waktu itu Bulog melaksanakan suatu operasi pengendalian. Kalau harga untuk petani kurang baik bisa dikendalikan, tapi konsumen di kota juga dijaga.
Tapi waktu itu kita menyerah kepada IMF, ya kan? Kita percaya bahwa mereka cinta sama kita, padahal tidak ada. Dalam hubungan antara negara tidak ada rasa cinta. Yang penting adalah kepentingan mereka. Kalau kita ambruk, nggak ada urusan bagi mereka, ya kan? Saudara-saudara, saya bukan anti Barat. Saya sebetulnya sangat cinta sama Barat. Masalahnya kadang-kadang Barat tidak cinta sama kita, itu masalahnya. Ya kan? Aku suka makan Burger King, aku suka. Ya kan? Kadang-kadang mereka yang nggak peduli sama kita, ya kan? Jadi keberpihakan, pengelolaan, pupuk harus ke petani. Jangan pupuk banyak perantaranya, ya kan? Dan jangan dibiarkan diperdagangkan, itu pupuk subsidi untuk rakyat. Benih dan sebagainya. Kemudian salah satu strategi yang paling utama adalah food estate, lumbung padi yang sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun 70. Jadi sudah hampir 50 tahun yang lalu. Dan ini satu-satunya jalan karena faham orang-orang neolib, enggak usah untuk apa beli beras dari petani Indonesia, beli aja dari petani Vietnam, lebih murah. Padahal kalau dia tutup, dia tidak mau jual, kita makan apa? Saya sudah bicara bertahun-tahun. Ada rekam digital, rekam cetak saya semua. Dari berapa tahun kita harus punya food estate yang besar. Tapi kita harus bantu semua petani kita. Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya. Saya pernah ke desanya Jerman. Bau tai sapi. Tapi mobilnya Golf. Rumahnya bagus. Sore-sore dia udah langsung ganti baju. Malam-malam dia dansa di disco. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Sebetulnya moderator, ini bicara pertanian ini nggak bisa hanya 2 menit. Mau nambah? Boleh Pak. Boleh. 30 detik. Begini. Ya. Anda undang saya sekarang, saya undang Anda. Khusus. Kita diskusi 5 jam di Hambalang. Bagaimana? Setuju ya? 5 jam. Setuju Pak, setuju. 2 menit. Setuju, 2 menit kumaha atau? Nanti kita undang Kadin ke tempatnya Bapak. 5 jam ya Pak, setuju banget Pak. Baik, soalnya yang nanya banyak banget Pak hari ini. Jadi mohon maaf Pak, nanti ada 5 lagi yang tanya. Boleh ya Pak? Mau 50 yang nanya, saya layani. Oke, siap. Baiklah pemirsa, Pak Prabowo masih akan menjawab banyak pertanyaan. Bagaimana nilai saya? 150 ya. Ya pemirsa. Saya akan tanya sekitar ketahanan pangan Pak. Silakan. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak-anak muda kurang berminat menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum baik. 59% petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektar. Sehingga sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan teknologi karena kecilnya skala usaha. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya, 1, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Yang kedua, apa strategi Bapak
untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian. Mohon perkenan Bapak untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarman. Jadi itu tadi Pak pertanyaannya. Yang menarik memang petani tua makin banyak, yang muda nggak mau jadi petani, tapi kan kita mau jadi mandiri pangan. Silahkan dijawab. Boleh nggak saya jawab satu sesi besar ini untuk tahan pangan saja, jangan ada pertanyaan yang lain. Banyak Pak, pertanyaan 9. Iya, mohon maaf ini karena waktunya terbatas. Satu, sudah betul jawabannya tadi sudah disinggung sedikit. Modernisasi pertanian, nggak ada pilihan lain. Saya habis dari sawah ini, sepatu saya masih semuanya kena, habis dari sawah tadi bertemu dengan mereka. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada orang tuanya. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang kepingin anaknya jadi petani? Nyaris tidak ada. Tidak pernah ada insentif yang diberikan kepada anak muda untuk bertani. Modernisasi menjadi sebuah pilihan dengan mekanisasi pertanian. Lahan yang makin sempit itu mesti dilakukan pola konsolidasi lahan. Kami pernah punya uji coba waktu itu di Sukoharjo. Bagaimana? Pertanian dalam 100 hektar dalam satu hamparan. Maka mekanisasinya bisa dimulai dari satu pengolahan tanah dengan traktor. Teknologi nanamnya tidak lagi mundur tapi maju, transplanter. Transplanter inilah yang kemudian akan melakukan percepatan, efisiensi terjadi. Maka pemilik-pemilik lahan yang sangat sempit-sempit itu, kemudian saya tanya, Bapak Ibu, kalau lahan Anda dikelola secara modern dan Anda nganggur karena diserahkan kepada sebuah ekosistem pertanian baru yang dikelola oleh, menurut saya, anak muda, Anda mau bekerja apa sebagai sebuah alternatif? Ternyata dia ingin beternak, nggak jauh-jauh dari seputar pertanian dalam arti luas. Ibunya saya tanya, ibu pengen apa? Warung Pak. Ternaknya pun sampai saya tanya Pak, sudah keluar Pak? 3 Pak. Pilihannya 3. 1, sapi. 2, kambing. Yang ketiga, unggas Pak. 3. Itu pilihan yang mereka berikan kepada kami. Maka sebenarnya kalau kemudian korporatisasinya itu bisa dilakukan, mengajak anak muda dilatih, SDM-nya bagus, saprotan-saprodinya disiapkan, Pak, praktek ini sudah terjadi. Tapi saya lihat kenapa hanya anak-anak ini yang mau melakukan. Satu, dia punya ideologis. Kami akan melakukan karena kami ingin tahan dan daulat. Tapi yang lain enggak menjanjikan. Lebih baik jadi pegawai di Kadin gitu Pak. Enggak mau Pak dia. Maka insentif mesti diberikan dengan cara itu. Anak muda Pak, saya tanya kenapa Anda enggak mau ke sawah? Kenapa enggak mau beternak? Bau kotor. Tapi ketika saya menemukan anak-anak muda yang ideologis itu Pak, kasih kami pelatihan dan teknologi Pak. Mudahkan bibit. Ada dari kementerian, lembaga riset, BRIN, perusahaan. Sebenarnya ada ABG lah, bukan anak buah Ganjar. Tapi ini ada akademisi, ada businessman, ada government. Kalau kemudian ini bisa kita wujudkan Pak, dapat Pak. Yang dibutuhkan serius. Tapi Pak, kalau ini tidak dirangkum dalam satu data pertanian Indonesia, jebol Pak. Lahan kita nanti akan tidak tercatat dengan baik, maka ketika kita mencontohkan subsidi pupuk saja, sampai hari ini tidak pernah tepat sasaran. Maka ketika saya membuat data petani, saya kasih kartu tani, dipersoalkan. Kenapa dipersoalkan? Wong ini data petani kok. Berapa luas lahannya, tempatnya di sana, di mana, pakai geotek, maka distribusinya mestinya bisa. Kalau tanpa itu, ya kita manual terus Pak sampai hari ini. Tiba-tiba jeger kami datang dan ketemu dengan masyarakat semuanya, harga beras termurah sekarang 13.000, pupuk kemudian susah dicari, yang ada tetap jatuhnya mahal. Dan mereka tidak bisa melakukan pemupukan optimal. Apa yang terjadi kemudian? Ya. Boleh nggak kita kemudian mencoba mencari relasi apakah tingginya harga pangan yang namanya beras itu karena produksi kita rendah. Sebenarnya ada beberapa langkah berikutnya, tapi kita berikan berikutnya kepada yang lain. Ini menarik Pak, jadi korporatisasi dan high teknologi akan dilakukan
dan petani juga bisa mendapatkan keuntungan karena ada bisnis lain di luar itu ya Pak? Karena ada bisnis lain mendapatkan nilai tambah dan Baik. ingat, hasil riset di Indonesia yang terbanyak adalah pertanian. Kenapa Ya. kita tidak pakai? Pakai dong. Wah, luar biasa.